Suatu pagi, SpongeBob bangun dengan penuh semangat. Hari ini adalah hari ujian mengemudinya. Ia yakin kali ini pasti lulus dan akhirnya mengemudi mendapatkan SIM perahu impiannya. Dengan penuh percaya diri, ia berangkat ke sekolah mengemudi Nyonya Puff, menggunakan sepeda roda satu miliknya. Bahkan membuangnya karena merasa tidak akan membutuhkannya lagi setelah lulus. Sesampainya di sekolah, SpongeBob menghadapi ujian teori. Karena sudah 37 kali mengulang, ia bisa menjawab hampir semua pertanyaan bahkan sebelum Nyonya Puff selesai bertanya. Namun saat masuk ke ujian praktik, rasa gugupnya muncul lagi. Tangannya gemetar, kakinya tak terkendali, dan dalam sekejap perahu melaju liar hingga menabrak mercusuar. Nyonya Puff kembali mengambang karena stres, dan SpongeBob dinyatakan gagal lagi. Malam harinya, SpongeBob sangat sedih. Ia merasa tidak akan pernah bisa lulus. Patrick kemudian menghubunginya lewat walkie-talkie dan menawarkan bantuan. Ia punya ide agar SpongeBob bisa tetap tenang saat ujian. Patrick akan memberi arahan jarak jauh melalui walkie-talkie yang disembunyikan di dalam topi SpongeBob. Keesokan harinya, ujian dimulai lagi. Saat SpongeBob mulai panik, suara Patrick dari dalam topinya membimbingnya dengan tenang. Perlahan, SpongeBob berhasil mengendalikan perahu dengan sempurna. Ia menyetir dengan hati-hati, parkir dengan mulus, bahkan melewati rintangan tanpa kesalahan. Nyonya Puff pun terkejut melihat perubahan drastis ini. Namun, di tengah keberhasilan itu, Nyonya Puff bercanda bahwa seolah-olah ada seseorang yang memberi jawaban dari jauh lewat antena tersembunyi. Mendengar itu, SpongeBob dan Patrick tertawa sampai Nyonya Puff mengatakan bahwa itu namanya kecurangan. Seketika SpongeBob sadar, ia lulus bukan karena usahanya sendiri, tapi karena bantuan curang. Perasaan bersalah langsung menghantamnya. Patrick pun ikut merasa bersalah dan pulang dengan menangis. SpongeBob yang panik kehilangan kendali lagi. Ia mengemudi dengan kacau sambil menangis keras, hingga akhirnya kembali menabrak dan membuat Nyonya Puff mengambang untuk kedua kalinya. Ujian pun gagal lagi. Di akhir cerita, SpongeBob meminta maaf kepada Nyonya Puff dan berjanji akan mencoba lagi semester depan dengan usahanya sendiri. Meskipun gagal, SpongeBob belajar satu hal penting, lebih baik gagal dengan jujur daripada berhasil dengan cara curang.